Kutipan babat Tanah Jawi tentang pemberontakan Trunajaya. Episode ke-14. Raja Amangkurat berangkat ke Kediri untuk menangkap Trunajaya. Alkisah para istri susuhunan Amangkurat sudah datang dari Tegal dan berkumpul di Jepara. Dari Jepara, Sunan bermaksud ke Kediri melalui jalan darat. Di Pati, Sunan Amangkurat berhenti semalam. Paginya segera meneruskan perjalanan. Setelah secara maraton melakukan perjalanan darat, Sang Raja Sunan Amangkurat sampai di Kediri. Sang Raja bermarkas di Desa Singkal, sebelah utara Bengawan. Perjalanan sedikit lambat karena Patih Mandoroko menderita sakit. Selama bermarkas di Singkal, sakit Patih Mandoroko semakin parah hingga menemui ajal. Sunan Amangkurat dan para punggawa dari Mataram sangat prihatin. Sang Raja kemudian memanggil pasukan Mataram yang berada di Surabaya. Tuan Admiral dan Pangeran Tumapel segera datang. Tak ketinggalan Ki Anggawangsa. Semua sudah menghadap Sang Raja di Singkal. Tuan Admiral melaporkan bahwa Surabaya sudah takluk. Meriam Nyai Satomi yang dibawa pasukan Madura berhasil dicuri Anggawangsa. Berkata Sang Raja, "Anggawangsa, aku berterima kasih kepadamu." Sang Raja kemudian berkata lagi kepada seluruh punggawa, "Semua punggawa dan para mantri patuhilah perintahku. Sebagai pengganti Mandoroko, Sinerangkusumo aku angkat sebagai patih. Dan engkau Anggawangsa, aku penuhi janjiku. Sekarang aku serahkan Surabaya kepadamu." Anggawangsa menyembah dan melaksanakan perintah. Semua punggawa dan mantri menyatakan patuh kepada keputusan Sang Raja. Setelah Sang Raja mengangkat Nerangkusumo sebagai patih, pasukan Mataram kembali tenang dan percaya diri. Sementara itu di kubu Trunajaya, Ki Darmayuda melapor kepada tuannya bahwa Kraing Galengsong hatinya mendua. Tak urung nanti akan membuat repot. Mendengar perkataan Darmayuda, Raden Trunajaya kaget. Untuk sesaat Trunajaya tak mampu bicara. Setelah beberapa saat hening, akhirnya Trunajaya berkata, "Kalau begitu segera panggil si Galengsong. Aku ingin tahu wujud orang yang tega berbuat seperti itu." Utusan segera mencari Kraing Galengsong. Di tengah jalan dia bertemu. Lalu segera dibawa menghadap Raden Trunajaya di pondokan. Saat itu juga Trunajaya memerintahkan untuk menangkap Galengsong dan mengikatnya. Trunajaya lalu berkata, "Nah, segera kalian tikam." Yang diberi perintah segera melaksanakan. Kraing Galengsong ditikam beramai-ramai dan tewas di tempat itu juga. Mayatnya langsung dikubur di dalam pondokan. Tak ada orang Makassar yang tahu kalau tuan mereka telah tewas. Sementara itu di kubu pasukan Mataram, Kanjeng Susuhunan Amangkurat berkata kepada Tuan Admiral, "Wahai Admiral, ayo segera maju ke medan perang. Jangan terlalu lama para prajurit menganggur." Admiral menjawab, "Paduka, pasukan tidak bisa menyeberang Bengawan kalau tidak diberi jembatan dulu. Kalau bisa dibuat jembatan, walau hanya berupa jembatan darurat." Sang Raja berkata, "Benar, Admiral. Apa kehendakmu aku turut. Ayo, prajurit Mataram, segera buat jembatan Sasak untuk menyeberang Bengawan ini." Para prajurit segera melaksanakan perintah Sang Raja. Tak lama jembatan Sasak yang terbuat dari bambu sudah melintang memotong Bengawan. Kuat dan kokoh, tapi sempit. Para prajurit bersiap menata barisan dan antri menyeberang.
Di tempat lain, Raden Trunajaya mendapat laporan bahwa sekarang Bengawan sudah diberi jembatan Sasak. Pasukan Mataram bersiap menyeberang. Raden Trunajaya kaget dan marah. Segera berganti pakaian keprajuritan. Tanda perang sudah dibunyikan. Bendi ditabuh bertalu-talu. Suaranya menggema di angkasa. Pasukan Trunajaya sudah bersiap dengan senjata senapan, tombak, sumpit, lembing, dan lain-lain. Semua prajurit sudah berbaris menunggu perintah. Raden Trunajaya keluar dari kediamannya diiringi para istri. Mereka semua terlihat menahan air mata. Setelah Trunajaya bersiap berangkat, para istri kembali ke dalam puri. Trunajaya berangkat dengan pengawalan para prajurit pilihan. 80 prajurit berani mati tak boleh jauh darinya. Para prajurit itu sudah berpengalaman tempur, tak takut tombak dan senapan. Juga masih kerabat satu keturunan dengan Raden Trunajaya. Sama-sama anak cucu Jaran Panoleh dari Madura. Pasukan garis depan Trunajaya sudah berhadapan dengan musuh. Raden Trunajaya telah berada di tempatnya memberi komando dari pinggir Bengawan. Dengan suara keras, Trunajaya menantang. Hai orang Mataram, ayo datangkan segala kekuatanmu. Buatlah jembatan Saksat dan perkuatlah. Pasukan Kediri walau selembar rambut pun tak merasa takut. Dan juga tuanmu mustahil sama denganku. Aku keturunan Jaran Panoleh dari Madura. Watak Sunan Amangkurat terlalu gegabah. Ketika mendengar laporan bahwa Trunajaya menantang dengan merendahkan, sang raja sangat murka. Sang raja segera menabuh tanda perang. Bendi Kiai Becak berbunyi menggema. Pasukan Mataram heboh. Kanjeng Sunan Amangkurat sudah berganti pakaian perang dan menyandang pusaka tombak Kiai baru. Pasukan Mataram bersiap menyongsong dengan mencari jalan lain. Tetapi tidak ada yang bisa dilalui. Terpaksa mereka menunggu giliran menyeberang melewati Sasak. Pasukan yang belum menyeberang hanya bisa saling menantang. Raden Trunajaya terus menantang. Sudah nyata bobot keturunan Mataram dan keturunan Jaran Panoleh. Ibarat pucuk dengan pangkalnya berbeda. Sang Raja Amangkurat mendengar suara tantangan itu. Sang Raja bertanya, siapa yang ngomong itu? Para prajurit menjawab, Trunajaya, Patuga. Sang Raja segera menabuh Kiai Becak. Setelahnya segera menenteng Kiai baru tidak maju sendiri ke medan laga. Para punggawa menangis mencegah sang raja maju dengan memegang kendali kudanya. Tumenggung Suronata berkata sambil menangis, Duhe Tuan, semua abdi menyerahkan hidup mati untuk Tuan. Tuan jangan maju sendiri ke medan perang kalau para punggawa Mataram belum tumpas habis semua. Adapun kalau nanti para punggawa sudah tewas semua, terserah Paduka Tuanku. Sang raja berhenti. Para bupati segera maju. Saat itu Bengawan sedang penuh airnya, sampai batas bibir Bengawan. Para bupati memimpin pasukan untuk terjun ke Bengawan, menyeberang dengan berenang. Ketika mereka sudah sampai di tengah, Admiral memerintahkan pasukan kompeni untuk menembak dari belakang. Tumenggung Suronata berbalik keluar dari sungai dan dengan sangat marah memegang tangan Admiral. Ki Suronata berkata, apa maksudmu menembak dari belakang? Sedang kami masih menyeberang. Kalau begitu jangan tanggung. Jadilah musuh sekalian agar bisa aku habisi. Admiral menjawab, lah Anda jangan marah, saya menembak musuh. Maafkan kalau pasukan saya bersalah. Saya bermaksud menembak musuh agar tidak mengganggu pasukan kita yang menyeberang. Suronata kembali masuk ke air dan berhasil menyeberang. Tetapi begitu sampai di seberang, pasukan Madura menyongsong dengan tombak-tombak mereka. Para punggawa Mataram tidak peduli.
Mereka terus merangsek maju dan mengamuk. Pasukan Madura terus menembak. Pertempuran berkecamuk dahsyat. Pasukan Mataram terus datang menerjang seperti gelombang menabrak karang. Sementara jembatan Sasak masih dipenuhi antrian para prajurit yang hendak menyeberang. Yang tidak sabar pun ikut menceburkan diri ke sungai dan menyeberang seperti Tumenggung Suronoto. Suara tembakan terus terdengar seperti gunung runtuh. Peluru berjatuhan laksana hujan. Namun tak satu pun Bupati Mataram yang lecet kulitnya. Peluru yang mengenai dada hanya menempel. Malah terlihat seperti hiasan manik-manik. Punggawa Mataram terus mengamuk. Orang Madura pun tak goyah. Akhirnya pasukan Mataram tertahan di pinggir Bengawan. Membuat pasukan di belakangnya tak bisa segera berenang. Sang Sunan melihat pasukannya tertahan, segera mengambil tombak Kyai Baru dan menyeberang. Begitu sang raja menyeberang, seketika air Bengawan menyusut. Para bupati dan prajurit segera mengikuti menyeberang. Orang Madura sama sekali tak gentar melihat pasukan Mataram sudah menyeberang semua. Mereka terus melawan. Kedua pasukan sudah sama-sama siap mati. Senapan-senapan sudah tak berguna. Kedua pasukan tinggal memakai tombak dan keris. Pertempuran masih terus berkecamuk. Orang Madura tak pilih-pilih dalam menombak, tetapi orang Mataram semakin berani. Denting suara senjata terdengar nyaring. Banyak prajurit memegang tombaknya yang sudah patah, lalu berganti perang dengan keris. Para prajurit Mataram banyak yang kebal senjata. Mereka tak lecet sedikitpun. Seorang Bupati Mataram ditombak oleh prajurit Madura. Tidak terluka. Lalu membalas dengan tombak. Si prajurit Madura tembus dadanya sampai ke punggung. Pertempuran masih berlangsung. Keris-keris sudah patah. Mereka berganti duel tangan kosong. Saling tendang, saling banting. Semakin lama prajurit Madura semakin berkurang. Rasa takut kemudian timbul. Apalagi melihat banyak temannya sudah tewas. Yang nekat melawan semakin terdesak oleh amukan prajurit Mataram yang tak kunjung reda. Pasukan Madura bubar berlarian. Raden Trunojoyo ikut lari mengungsi ke kota Kediri dan masuk ke dalam puri. Trunojoyo dengan cepat menutup pintu gerbang. Pintu lalu dijaga dari dalam dan luar. Yang ditunjuk untuk menjaga pintu adalah Ki Darmoyudo. Sementara itu pasukan Mataram terus mengejar sampai ke puri. Pasukan Tumenggung Mangkuyudo menerjang untuk merebut pintu. Terjadi pertempuran sengit di depan pintu. Tumenggung Mangkuyudo tidak sabar. Segera menerobos pertempuran dan sampailah dia di depan pintu. Dengan sekali tendang, pintu jebol. Ketika pintu terbuka, dari balik pintu, Ki Darmoyudo menyongsong Mangkuyudo dengan tombak. Mangkuyudo terkena tombak, dadanya tembus ke punggung. Namun Ki Mangkuyudo masih sempat membalas dengan gantian menombak Ki Darmoyudo. Leher Darmoyudo putus. Kedua panglima itu jatuh bersamaan dan tewas. Mangkuyudo jatuh di luar pintu. Darmoyudo jatuh di dalam pintu. Seluruh isi puri geger berebut mengungsi. Raden Trunojoyo bersama para prajurit yang masih setia melarikan diri melalui pintu belakang. Tujuannya hendak mengungsi ke Wukir Sari. Kota Kediri sudah takluk.